رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب Man sebelah ini dong, kalimat itu kan dulu itu ya mas, pelan saya di yang di Mampang. Dulu mas aku masuk kuliah di bidang pasar kemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adamma naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Hikayatun ya ikhwani la taktamu 'ala rizqi wa la yamna'ukum rizqukum 'anil ta'ah bisababi qaulillahi ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, orang-orang tua berkhusus orang tua kita, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Asmari, Bapak Ahmad Akhyar, Bapak Rohili, Bapak Haji Badingo, Bapak Haji Masudi, orang tua kita, Bapak Haji Syuhada, Imam sholat subuh kita, Bapak Ustadz Insinyur Husain Fauzi, guru kita Ustadz Amin Setiawan, Bapak Marsuki, Bapak Haji Rojali, kamerawan kita, Bapak Abdul Hai, Habib Zain Al-Munawar, Haji Warsono, Haji Gunawan, Haji Yusmeli, Bapak Kelly, Bapak Hasan Sabu, dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridho, barokah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai ta'lim kita ini dengan membacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan Fatihahnya khusus untuk orang-orang yang telah mewakafkan masjid ini, orang-orang yang telah menginfakkan hartanya guna pembangunan dan kelancaran daripada program-program masjid ini.
untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, jamaah kita, dan bil khusus untuk pengarang kitab Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Usfuri. Semoga Allah ampunkan segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bagi mereka yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Yang sakit Allah sembuhkan dari penyakitnya, yang kesusahan Allah berikan jalan keluar bagi kesusahannya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila haratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di hari yang ke-25. Alhamdulillah semalam banyak yang melakukan iktikaf di Masjid Nurul Hidayah ini, dan merupakan prestasi terbesar selama kita mengadakan iktikaf di masjid ini. Kurang lebih kalau saya hitung atu-atu ada 40 orang. Ada 40 orang ditambah anaknya Haji Hussein 2 perempuan. Ya, selama ini belum ada perempuan, cuman semalam ada anak perempuan, ternyata anak Haji Hussein. Mudah-mudahan semalam itu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan. Tahunya dari mana malam Lailatul Qadar? Ya kita nggak tahu. Nanti kita rasakan saja setelah Idul Fitri. Karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu perilakunya akan ada perubahan. Yang tadinya jarang ke masjid jadi rajin ke masjid. Yang tadinya malas ngaji jadi rajin ngaji. Yang tadinya segan-seganan nih kalau sedekah jadi rajin sedekah. Artinya akan ada perubahan yang positif. Yang tadinya misalnya hatinya selalu gelisah terhadap rezeki, dapat malam Lailatul Qadar hatinya tenang. Pokoknya ada perubahan perilaku secara positif. Mudah-mudahan semuanya dapat malam Lailatul Qadar. Ya, karena malam Lailatul Qadar itu kan mulai dari terbenamnya matahari sampai dengan fajar. Laksanakan saja sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, kemudian laksanakan sholat tarawih, udah pasti dapat malam Lailatul Qadar. Ya. Cuma kan kita pengen nambah amalan lagi, nah, makanya ngadain iktikaf. Ya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah. Kemarin kita sudah membahas tentang hadis yang ke-9 yang berupa hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia yang pertama malu kalau melaksanakan berbuat maksiat kepada Allah. Kedua, senantiasa bertobat kepada Allah. Yang ketiga, jangan palingkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan sekali-kali kita ini mengandalkan amal kebaikan. Dan yang kelima, jangan risau dengan rezeki yang kita peroleh. Ada satu cerita dalam kitab ini. Ya ikhwani, wahai saudaraku, kata pengarang kitab ini, la takmanu ala rizki, jangan kau risau, jangan gelisah, jangan resah terhadap rezeki. Wala yamna'ukum rizqukum 'anit tha'ah, jangan menjadikan terhalang olehmu karena rezeki itu kamu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ketaatan kepada Allah gara-gara cuma rizki. Tenang aja, rizkinya pasti dijamin sama Allah. Rizki kita nggak bakal ketuker. Kalau memang udah rizki, walaupun jauh pasti datang. Kalau bukan rizki kita, kalau nasi udah tersuap, sudah disendok, kemudian dekat mulut, kalau bukan rizki kita nggak bakal sampai. Gimana caranya? Lah orang dari belakang nyenggol, tumpah. Kita makan lagi nggak? Kita jilat nggak? Enggak, kan rezeki kita.
Di bulan puasa kita udah nyendok nasi jam 8 pagi. Kita lupa itu. Lupa ternyata kita puasa, kita nyendok. Ya, udah banyak sendok, udah bikin teh manis. Begitu kita mau suap, bini kita bilang, "Bang, kagak puasa." Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Ternyata gue puasa. Tadinya kalau nggak diingetin masuk nggak? Batal nggak puasanya? Kagak kalau lupa, ya nggak? Diingetin jadi ingat tuh. Rizki namanya tuh, ya, rizki. Karena itu jangan usah risau dengan rizki. Rizki nggak bakal pernah ketukar, ya, nggak pernah bakal ketukar. Persoalan kita kan begini, dikasih rizki sama Allah. Kadang-kadang kita ini dapat rizki itu kurang bersyukur. Dapat rizki 100.000 sehari, kemarin gue dapat 200.000, sekarang 100.000, masih kurang nih. Ojek lagi terus sampai jam 2 malam, masih tetap dapatnya 100.000 juga, nggak ada panggilan lagi. Gitu. Terkadang begitu juga kita dapat rezekinya, ya, masih belum bersyukur. Kata pengarang ini, jangan risau dengan rezeki, jangan sebab rezeki itu kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ada ayat Al-Qur'an yang menyebutkan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidaklah binatang melata, ini binatang melata di bumi itu kecuali Allah sudah tentukan rizkinya. Binatang aja Allah tentukan rizkinya, apalagi manusia. Kama jaa fil khabar, sebagainya ada informasi, kata dia, annallahu ta'ala khalaqa tayran akhdara fil hawa, bahwasanya Allah telah menciptakan seekor burung hijau di angkasa. Burungnya kecil, kecil. Wa ja'ala ala dhahrihi ramhan wa tahta batnihi ramhan akhar, dan Allah jadikan pada punggung burung itu ramhan, tombak. Ini kayaknya tulang ini. Ya, tombak mirip tulangnya mirip tombak. Dan di bawah perutnya tombak. Artinya tulangnya mirip tombak. Jadi ada penyangga, kayak penyangga begitu. Wa khalaqa hutan fil bahri ya'kulus sama. Dan Allah juga menciptakan hutan. Hutan itu ikan gede. Apaan bahasa kita ikan gede? Kan paus kali ya. Oh, ikan gede. Dan Allah telah menciptakan ikan yang besar, yaitu ikan paus di laut. Ya'kulus samaka, yang ikan itu makan ikan yang lain. Ikan paus makannya apa? Ya ikan juga, ya. Wa yadkhulu baina asnanihi lahmus samaki, lalu masuk tuh di sela-sela gigi ikan paus itu sisa daripada daging ikan. Jadi dia makan nggak gosok gigi. Apa namanya? Silitan, ya. Iya. Kan ikan paus nggak gosok gigi, ya nggak? Iya. Kalau kita gosok gigi, ikan paus nggak ada gosok gigi. Jadi kesilitan nih, ada bekas-bekas daging ikannya. Wa yaduru wa yu'limu, itu membuat dia itu terganggu, agak enak. Coba kita rasain kalau kita kesulitan nih. Enak nggak? Agak enak, walaupun hanya tulang kecil, ya, agak enak perasaan. Sama ikan paus juga begitu, agak enak nih gigi, dan dia merasa tersiksa. Fayakhruju ra'sahu minal ma', kemudian karena nggak enak dia keluar tuh dari air, dari laut ke atas sambil mangak. Tahu mangak? Nah, dia buka tuh lebar-lebar mulutnya. Begitu dia buka lebar-lebar mulutnya, fayaji'u dzalika tayru akhdar, datang tuh burung hijau yang kecil itu. Ngapain? Makanin sisa-sisa daging ikan yang nyelip di giginya. Dimakanin semua. Tuh kira-kira
Pausnya makan nggak? Enggak, kenapa? Ada penyangga di belakang, tulang kayak tombak, di bagian perut tulang kayak tombak. Jadi dia diri di situ, dia nggak bisa makan, sakitnya. Dan dia merasakan begitu ditarik, lah ini enak nih, gigi gue jadi enak nih, ya kan? Yang tadinya mengganggu, begitu ada burung, tidak mengganggu lagi. Fayadkhulu fil mamikhut ya'kulu makana baina asli. Itu burung makanin sisa-sisa daripada ikan yang nyelip itu. Wa yakunur ramhanu ka'amudaini fil famil khut la yaqdiru ala madghihi wa aqlihi. Nah, dua tombak tadi itu dia seperti tiang di mulut ikan paus, sehingga ikan paus itu tidak mampu untuk menelan dan memakannya. Falamma faniyal lahmu min baini asnanihi, setelah tuh burung memakan sisa-sisa daripada ikan yang dimakan ikan besar yang nyelip di giginya, yatiru fil hawa, dia terbang lagi. Tadinya tuh burung pergi dalam keadaan apa? Perutnya lapar. Setelah makan itu perutnya kenyang. Ikan tadinya tersiksa. Begitu dimakanin sisa-sisa daripada makanannya, dia jadi senang. Ya. Makanya kata pengarang ini, ja'alallahu ta'ala rizqahu min baini asnanihi. Allah jadikan rizki bagi burung itu di selah-selah daripada gigi ikan. Bayangin, rizkinya ada di selah-selah gigi ikan. Wa yarji'ul hut ila makanihi wa yastarihu bisababihi. Maka pulanglah tuh ikan, nyelam lagi, kemudian dia kembali ke tempatnya dan dia bisa beristirahat, tidak terganggu dengan sebab selikannya itu dimakani. Wa yakunu kullu wahidin minhuma sababan al-akhir. Dan setiap orang, setiap makhluk bisa menjadi penyebab bagi makhluk lainnya. Rizki orang bisa ada di tempat orang lain. Rizki kita ada pada orang lain. Ada juga rizki binatang ada pada kita. Di tempat kita ada ini enggak? Kucing. Nah, kucing itu datang tiba-tiba. Begitu tahu nih kucing datang ngapain sih? Dia minta makan. Kita kasih makan, dia terus di situ. Kita buang, entar datang lagi yang lain. Nah, rizki kucing ada sama kita. Ada juga orang. Ini banyak juga nih yang cerita-cerita. Ada orang usahanya luar biasa, lancar, rizkinya berlimpah. Lihat suaminya rizkinya berlimpah, dikasih sebulan 10 juta, bilang ke suaminya, saya mau dagang dagang. Begitu dagang, rizki suaminya menurun, istrinya banyak. Nah, bingung kenapa? Karena mungkin saja rizki istrinya itu pertama kali dititipkan ke suaminya. Allah titipkan suaminya. Sekarang istrinya nyari sendiri. Sudah rizki suaminya berkurang, rizki istrinya bertambah. Dan gak usah ngeluh. Ada juga cuman gara-gara misalnya lakinya kagak kerja, istrinya kerja luar biasa, dagang misalnya atau apapun, minta cerai. Banyak yang begitu. Padahal tugas suami itu bukan nyari rizki. Kalau kata Mbah Maimun, tugas suami itu apa? Jadi tameng para istri biar nggak masuk neraka. Kalau istri nggak sholat, yang disalin siapa? Suaminya dulu. Istri nggak berjilbab, suaminya dulu. Nah, tameng jadi istri
Jadi suami itu buat tameng bagi istri-istri biar kagak masuk neraka. Tuh, satu. Yang kedua, bisa jadi suami nggak kerja, istri kerja, rizki daripada istrinya itu lancar luar biasa. Bisa jadi rizki suaminya, rizki anaknya, rizki saudaranya, rizki ibunya dititipin ke dia. Yang kita nggak tahu. Makanya yang perlu kita lakukan adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatrukut tayra bila rizki. Allah tidak meninggalkan burung itu dari rizkinya. Tetap ada rizkinya, walaupun rizkinya di sela-sela gigi ikan paus. Fa kaifa yatrukul insan bila rizki? Bagaimana Allah meninggalkan manusia tanpa rizki? Gak mungkin. Artinya setiap manusia pasti Allah kasih rizkinya. Karena ada dialog antara murid dan guru. Kata gurunya, kita ini terhadap rizki Allah itu tawakal saja. Kalau memang sudah rizki kita, pasti datang sendiri. Kata muridnya, nggak bisa guru. Rizki itu mesti dicari, diusahakan dengan kerja keras, baru dapat rizki. Kata gurunya, tidak. Kalau memang sudah rizki kita, pasti datang. Tidak guru, saya akan buktikan. Dibuktikan dia sama murid. Dia keluar dari ruang gurunya, dia jalan, di tengah jalan ada orang lagi panen anggur. Lagi panen anggur, dia bilang, saya boleh ikut bantuin nggak? Boleh. Ikut panen anggur, dikasih bayaran, dikasih bisyaro, dikasih hadiah berupa anggur 1 keranjang. Seneng nggak tuh dia? Seneng. Dia akan bilang sama gurunya, nih sebab saya kerja saya dapat anggur. Saya akan kasih tahu guru bahwa untuk dapat rezeki harus kerja. Dia bangga. Wah, samperin gurunya. Nih, karena saya kerja, membantu memanen anggur orang, saya dapat rezeki. Kata gurunya, saya diam saja saya dapat. Mana tuh kau bawakan ini? Nah, kau bawakan anggur? Nah, jadi tergantung kita pemahamannya. Dan itu dialog antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik gurunya, Imam Syafi'i muridnya. Ada di kitab Durratun Nasim. Kalau seorang namanya Imam Zahidi, saking pengen membuktikan rizki, dia pengen menguji Allah. Nah, kalau kita kan terbalik, Allah nguji kita. Dia pengen nguji Allah. Bagaimana cara Allah memberikan rizki sama saya? Akhirnya kenapa? Dia pengen nguji Allah. Dia pergi ke hutan. Di hutan itu ada gunung. Dia naik ke gunung. Di gunung ada goa. Dia masuk ke dalam goa. Dan dia masuk ke dalam goa sampai goa yang paling ujung, paling pongkol. Setelah itu dia duduk dan sedekap seperti orang kedinginan. Dalam hatinya, bagaimana cara Allah ngasih makan sama saya? Bagaimana cara Allah ngasih rizki sama saya? Kalau benar-benar Allah jamin rizki setiap makhluk. Dia diam aja begitu. Ternyata di perjalanan ada rombongan kafilah, rombongan pedagang. Rombongan itu salah jalan, tersesat, masuk ke dalam hutan. Sedang masuk ke dalam hutan, turun hujan lebat. Kalau hujan kita ngapain? Nyari perlindungan. Begitu cari-cari, ada goa. Masuklah ke dalam goa itu kafilah. Begitu masuk ke dalam goa, sampai dalam, dilihat di pojokan ada orang lagi sedekap kayak orang kedinginan. Ditanya, Tuan lagi ngapain di sini? Dia diam aja. Kata temennya, mungkin dia kedinginan kali. Tuh lihat aja tuh posisinya tuh, dia sedekap tuh. Ya udah, ambil kayu bakar, kita bakar di sini. Biar adem, biar hangat. Udah dibakar. Ayo Tuan, sini Tuan, biar hangat. Diam aja. Kata temennya, mungkin dia lapar kali. Lapar. Ya udah, ambil susu.
Lalu dipanasin tuh susu, dikasih gula, gulanya pakai madu. Setelah dikasih gula, nih tuan minum, dia diam aja, diam aja. Oh dia pengen nguji Allah, bagaimana caranya tuh rezeki sampai ke aku? Gimana caranya? Kata temennya yang ini, mungkin karena kedinginan giginya jadi rapet tuh Latin, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Ya, karena kedinginan begini jadi rapet tuh deh. Ya udah, gimana? Ambil pisau atau sejenisnya, kita korek tuh giginya, nanti kita kasih suapin. Bener, dipegangin, ya, giginya kemudian dikorek, disuapin makan. Setelah masuk dia bukannya ini, dia ketawa, wah 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 wah. Nah kan kaget tuh orang situ, dia bilang, tuan kamu gila ya? Bukan, saya bukan gila. Kenapa? Saya lagi muji Allah. Maksudnya gimana? Saya pengen tahu bagaimana Allah memberikan rezeki kepada saya. Kalau memang rezeki saya ini udah dijamin, dimanapun saya berada pasti dapat rezeki. Bener, saya ini dari kota, saya pengen menghindar dari rezeki Allah. Saya masuk ke dalam hutan, saya naik gunung, saya masuk ke dalam gua yang paling dalam, biar Allah nggak bisa ngasih rezeki. Ternyata memang rezeki saya udah dijamin, situ datang nyuapin saya makanan. Artinya apa? Memang rezeki itu sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang dengan tawakal karena keimannya datang sendiri itu rezekinya. Ada orang yang memang kayak kita ini, ya, imannya masih tipis. Kenapa? Rezeki itu mesti dicari. Kalau di rumah aja lapar, ya nggak? Di rumah aja lapar, di rumah aja nggak dapat duit, gitu. Kecuali Haji Warsono. Di rumah aja pasti dapat duit. Lah kontrakan 32 pintu, ya nggak? Iya. Apa yang nggak dapat rezeki itu? Iya. Lah kalau kita lah kagak bisa, mesti datang, ya. Mesti datang cari di mana itu rezeki, ya. Gitu. Begitu dapat, syukuri. Dapat 10.000, alhamdulillah. 20.000, alhamdulillah. 30.000, alhamdulillah. 1.000.000, alhamdulillah. Panjang betul, alhamdulillah. Ya, kenapa? Memang rezeki itu tergantung dari Allah Subhanahu Wa Taala ngasih sama kita. Terkadang banyak, terkadang dikit. Kalau orang kantoran emang udah segitu-segitu aja, nggak berubah-ubah, ya nggak. Pangkat 3C, ya. Gajinya 4 juta sekian, dapat TKD, dapat ini, ya segitu aja. Kalau yang punya warung fluktuatif, kadang tinggi, kadang turun, kadang turun. Nah, tugas kita bersyukur terhadap rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat, khususnya buat saya pribadi dan jamaah pada umumnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna bil ilmi wa zidna bil amal. Wa inna bil taqwa wa jannana bil afiyah. Allahumma hasin akibatana bil umuri kulliha wa jannah min dunya wa bil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi